Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah di mana saja kalian berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker jika keluar rumah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam di kelas 1 SD atau MI semester 1. Pelajaran keempat, bersih itu sehat. Sub pembelajarannya hidup bersih. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tata cara bersuci. Sudah kita jelaskan, mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan materi kita hidup bersih. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan hidup bersih dengan benar. Kedua, peserta didik menunjukkan perilaku bersih badan, pakaian, barang-barang, dan tempat dengan benar. Hidup bersih, bersih artinya bebas dari kotoran. Bersih pangkal sehat. Kebersihan sebahagian dari iman. Dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dipertegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, At-tuhuru syatrul iman. Artinya, kebersihan adalah sebahagian dari iman. Maka tanda orang yang beriman itu, dia harus menjaga kebersihan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada 4 hal yang harus kita bersihkan dan harus kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kebersihan badan. Bagaimana cara membersihkan badan? Pertama, mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Ketika kita bangun tidur, pergi sekolah, kita harus mandi terlebih dahulu. Kemudian pada sore harinya, setelah pulang sekolah atau pulang bermain, maka kita harus mandi agar kotoran-kotoran yang melekat di anggota tubuh kita hilang dan badan kita akan menjadi bersih. Kemudian dalam rangka menjaga kebersihan badan, yang kedua adalah memotong kuku. Kuku yang panjang harus dipotong supaya hilang kotorannya. Kemudian dalam rangka menjaga kebersihan badan, yang ketiga adalah menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, agar gigi kita bersih dan terhindar dari segala penyakit. Orang yang sakit gigi adalah karena jarang menggosok gigi. Kemudian dalam rangka menjaga kebersihan badan, yang keempat, mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan setelah makan, atau setelah memegang benda-benda yang kotor, agar supaya kotoran yang melekat di tangan kita hilang dan kita bebas dari kotoran. Kemudian dalam rangka menjaga kebersihan badan itu, yang kelima, mencuci kaki menggunakan sabun sebelum tidur dan setelah keluar rumah,
agar supaya kotoran yang melekat di kaki kita hilang dan kita terbebas dari kotoran, sehingga anggota badan kita akan menjadi sehat. Kemudian yang harus kita jaga kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kedua, kebersihan pakaian. Pakaian yang kotor harus dicuci supaya bersih dari kotoran. Setelah dicuci, kita jemur. Setelah kering, kita setrika. Setelah disetrika, kita lipat. Lalu kita masukkan ke dalam lemari agar tersusun dengan rapi. Kemudian yang ketiga yang harus kita jaga kebersihannya di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kebersihan peralatan. Seperti mainan, setelah bermain, peralatan itu harus dibersihkan, disusun rapi. Kemudian piring, gelas yang kotor juga kita harus bersihkan agar terbebas dari kotoran dan kuman. Kemudian yang keempat yang harus kita jaga kebersihannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah tempat tidur. Tempat tidur kita harus rapikan dan kita sapu agar supaya debu tidak melekat dan kita nyaman ketika kita tidur. Maka setelah bangun tidur, tempat tidur kita harus rapikan. Kemudian dalam rangka menjaga kebersihan tempat itu, yaitu tempat sholat harus bersih, karena salah satu sahnya sholat itu adalah tempatnya harus bersih dari kotoran. Maka oleh karenanya kita harus menjaga tempat sholat kita, baik di masjid dan musola ataupun di rumah kita, harus kita jaga kebersihannya. Kalau kotor kita harus sapu agar supaya ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam rangka menjaga kebersihan tempat itu, yaitu tempat tinggal, seperti rumah, sekolah, harus disapu. Karena rumah yang sehat itu adalah bebas dari kotoran. Maka oleh karenanya kita harus menjaga kebersihan tempat seperti rumah, sekolah, dan lingkungan kita agar terbebas dari kotoran, sehingga kita bisa nyaman dan nyaman. Kemudian dalam rangka menjaga kebersihan tempat itu adalah lingkungan. Lingkungan kita harus menjaga kebersihannya. Jangan buang sampah sembarangan. Lihatlah seperti pemandangan begitu indah tempat kita bermain ketika sampah-sampah tidak ada, dan ketika ada sampah kita buang pada tempatnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, maka sebagai kesimpulannya kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, barang-barang, dan tempat agar supaya tubuh kita menjadi sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan sebagai tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebagai akhir dari pembelajaran ini, tugas siswa. Pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku latihan agamamu. Yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3, kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1, mandi setiap hari berapa kali. 2, supaya kuku kita rapi dan bersih, kita harus 3, membuang sampah pada 4, agar lingkungan tetap bersih, kita harus lakukan adalah 4, sebutkan 4 hal yang harus kita bersihkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, inilah pembelajaran kita. Mari kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.